Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di Jadi, dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika Itu kan artinya kamu bentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. majelis hakim tidak melarang Ya. pertanyaan Terima tersebut. Silakan lanjutkan, dijawab. nanti silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik berstandar. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli. Nah, saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan tadi penjelasan saudara ahli tentang delik komisi dan delik komisi ya. Tadi disebutkan bahwa pasal 338 dan 340 itu haruslah aktif begitu ya. Kemudian termasuk juga pelaku turut serta. Nah, saya ingin tanya terkait dengan delik pasif atau aktif ini bagaimana? Ini sekali lagi bukan menyimpulkan saudara JPU. Di persidangan sebelumnya ada satu pertanyaan dari JPU, mungkin nanti akan ditanyakan lagi. Ada satu pertanyaan dari JPU yaitu bagaimana kedudukan antara azas dengan norma. Ada satu azas yang disebutkan seolah-olah ya itu ditafsirkan bahwa perbuatan pasif membiarkan terjadinya tindak pidana seolah-olah ditafsirkan sama dengan melakukan tindak pidana. Itu digunakan sebagai analisis untuk norma 338 dan 340 yang seharusnya aktif. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah azas, entah dari mana datangnya azas tersebut, itu bisa dipertentangkan dengan norma secara langsung atau mohon maaf saya sebut secara sembarangan tanpa mengurai azas itu dari mana dan norma itu berangkat dari azas yang mana? Silakan saudara ahli. Baik, mohon izin yang mulia, ini pertanyaan ini saya kira sudah masuk ke dalam wilayah yang berbau filosofis. Karena kita sudah bicara tentang azas, ya. Perbincangan tentang kedudukan azas dalam kaitannya dengan norma hukum dapat dikatakan bahwa antara keduanya seharusnya tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh terjadi ada pertentangan antara norma dengan azas. Kenapa demikian? Karena norma itu pada hakikatnya adalah konkretisasi dari azas. Sementara azas adalah abstraksi dari norma. Jadi di belakang norma hukum itu ada azas yang berperan untuk menopang norma hukum yang berlaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.